Wakanda forever! Halo para sobat Avenger, selamat datang di Alam Movie. Hari ini Bang Alam mau bacakan alur cerita film Avenger yang ketiga, berjudul The Avenger Infinity War. Sebuah langkah berani diciptakan Marvel dengan membuat 18 film menjadi benang merah untuk film ini. Hampir semua dialog dan adegan di film ini mengarah kepada film-film Marvel Cinematic Universe yang telah tayang. Untuk Anda yang baru menonton film ini dan ingin menikmatinya, pilihannya ada dua. Yang pertama, menonton 18 film Marvel sebelumnya, atau izinkan Bang Alam membuat kepala Anda bertambah pusing. Hehehe. Dan jika ada pertanyaan seputar alur film ini, boleh ditanyakan di kolom komen. Dan jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar film-film terbaik. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut. Here we go. Film diawali setelah peristiwa Ragnarok terjadi. Thor Odinson memimpin rakyat Asgard menuju bumi. Setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan di luar angkasa, mereka bertemu armada kapal perang dari makhluk Titan yang bernama Thanos, yang mengakibatkan setengah rakyat Asgard di dalam kapal Statesman terbunuh. Setengah rakyat Asgard yang selamat melarikan diri dengan dipimpin oleh Valkyrie menuju bumi. Salah satu makhluk terkuat itu dengan mudahnya mengalahkan Thor dan memaksa Loki menyerahkan Tesseract sebagai ganti nyawa Thor. Loki ternyata sempat mengambil Tesseract sebelum monster Surtur menghancurkan Asgard. Kemudian Hulk secara tiba-tiba menyerang Thanos. Incredible Hulk juga dikalahkan dengan singkat. Thor yang sempat menyerang Thanos ditepis dengan mudah dan ditahan dalam logam oleh kekuatan telekinetik Ebony Maw. Lalu Hulk diselamatkan oleh Heimdall menggunakan Dark Magic menuju bumi. Kemudian Heimdall, The Guardian of Asgard, sahabat baik Thor, tewas di tangan Thanos. Setelah Thanos berhasil mendapatkan Space Stone yang berada di dalam Tesseract, sang dewa kerusakan, Loki Lovisan, mencoba upaya penipuan dengan maksud membunuh Thanos. Upaya itu gagal. Loki tertahan kekuatan dari Space Stone. Setelah Heimdall, kini Loki juga harus mengakhiri hidupnya. Di saat-saat terakhir dalam hidupnya, Loki menunjukkan bahwa dia benar-benar bangga dan telah menerima baik takdirnya sebagai anak Odin Allfather, sekaligus keturunan Raja Sah penguasa Jotunheim. Pada akhirnya, Loki meninggal karena melakukan sesuatu yang diyakini banyak orang tidak akan pernah dia lakukan, yaitu menunjukkan kepedulian terbuka terhadap orang lain, berdamai dengan diri sendiri, dan menerima garis keturunannya. Thanos kemudian menugaskan Blackadder untuk menuju ke bumi mengambil 2 Infinity Stone. Thanos sendiri pergi menuju planet yang bernama Knowhere untuk mencari batu realitas yang bernama Ether. Kemudian menghancurkan bagian yang tersisa dari Statesman dengan Power Stone, meninggalkan Thor sendirian dalam kesedihan. Kemudian Dr. Strange dikejutkan oleh kedatangan Hulk yang memberitahukan tentang sesosok yang sangat kuat tengah berusaha mengumpulkan Infinity Stone. Tony Stark yang sedang jogging bareng tunangannya, Nona Pepper Potts, dikejutkan Dr. Strange yang meminta Tony Stark untuk ikut bersamanya. Setelah mereka mengetahui semua informasi, Dr. Banner menyuruh Stark untuk segera menelepon Captain America. Dr. Banner sama sekali tidak mengetahui tentang perjanjian Sokovia Accord, tentang pertempuran Civil War, dan tentang Captain America yang sekarang menjadi buronan. Karena Dr. Banner sudah terjebak cukup lama di planet Sakaar setelah pertempuran melawan Ultron. Di bumi kini terdapat 2 Infinity Stone, Mind Stone yang dijaga Vision, dan Time Stone yang dilindungi Dr. Strange. Di saat Tony Stark yang mencoba menghubungi Captain America, dia mendengar suara-suara keributan dari jalan raya. Mereka lalu bertemu dengan Ebony Maw dan Cool Obsidian. Mereka tiba ke bumi dengan menggunakan Q-Ship dan meminta Dr. Strange untuk menyerahkan Time Stone yang berada di dalam Eye of Agamotto. Stark menolaknya dengan kasar. Spider-Man yang sedang mengikuti city tour dari sekolahnya mendadak mengetahui kejadian tersebut dan langsung menuju ke tempat Q-Ship mendarat. Dr. Banner yang dipaksa Tony Stark untuk menjadi Hulk tampaknya tidak dapat melakukan perubahan dan memaksa Stark untuk menggunakan baju besi barunya yang menggunakan nanoteknologi. It's nanotech. You like it? A little something.
Dr. Strange lalu memindahkan Banner ke suatu tempat demi keselamatannya. Kemudian pertempuran terpisah terjadi. Iron Man berhadapan dengan Cool Obsidian, ditemani Spider-Man yang datang membantu. Sementara Dr. Strange bertempur bersama Wong melawan Ebony Maw. Banner yang terus mencoba mengeluarkan Hulk menghadapi kenyataan bahwa Hulk mengalami trauma pasca kekalahannya dari Thanos. Tak lama dari itu, Dr. Strange harus menerima kekalahan dari Ebony Maw. Saat tak sadarkan diri, Dr. Strange yang hendak dibawa Ebony Maw ke dalam Q-Ship sempat ditolong Cloak of Levitation kabur menjauh. Tony Stark yang melihat kejadian itu langsung meminta bantuan Spider-Man untuk menolong Dr. Strange. Namun keduanya tersedot masuk ke dalam Q-Ship. Kemudian Iron Man yang terdesak diselamatkan oleh Wong menggunakan portal, menjebak Obsidian ke Antartika. Sebelum monster itu dapat kembali melalui portal, Wong menutupnya hingga memotong lengan kiri Obsidian. Spider-Man yang berada di luar Q-Ship mencoba menyelamatkan Dr. Strange. Ketika dia mulai kehabisan oksigen, dia ditolong Stark dengan meluncurkan seragam bernama 17A yang meluncur dari markas Avenger. Seragam baru tersebut membantu Peter Parker bernafas. Lalu Tony Stark menyuruh Friday dengan parasut untuk memulangkan Spider-Man ke bumi. Namun Spider-Man tersangkut dan pada akhirnya dia bersama Iron Man ikut terbawa pesawat itu ke tempat Thanos berada. Kemudian kita diajak bertemu Star-Lord atau Peter Quill bersama rekan-rekan The Guardian of Galaxy, melakukan perjalanan ke tempat sinyal yang meminta bantuan. Begitu sampai, mereka dikejutkan penemuan kapal luar angkasa yang sudah hancur lebur dan menemukan seseorang yang masih hidup, yang ternyata itu adalah Thor. Thor lalu dibawa masuk ke dalam kapal Benatar. Kemudian Drax membandingkan Thor yang ganteng berotot dengan Quill yang sudah sedikit berlemak. Setelah Mantis menyelidiki pikiran dan emosi Thor, dia membangunkan Thor atas perintah Quill. Thor diberikan selimut dan makanan oleh mereka. Lalu Thor diberitahukan tentang rencana Thanos. Hanya dengan menjentikan jari, Thanos dapat menghapus setengah peradaban. Thor juga diberitahukan Drax bahwa Gamora adalah putri angkat Thanos yang juga membenci Thanos. Dan terlihat di sini Quill menjadi cemburu. Thor lalu teringat sesuatu yang membuatnya ingin membelokkan arah pesawat, namun dicegah oleh Quill. No, you're not. Quill, are you making your voice deeper? Not. He just did it again. This is my voice. He's trying to copy it. Enough! He's doing it. Thor menceritakan bahwa dia akan pergi menuju Nidavellia untuk memperoleh senjata baru dan menginformasikan kepada Quill dan rekan-rekannya bahwa Thanos saat ini sedang menuju ke planet yang bernama Knowhere untuk mengambil Aether dari tangan The Collector. Mereka lalu berpisah bersama dengan Rocket dan Groot. Thor menggunakan Benatar Spaceport pergi menuju Nidavellia. Kemudian di Skotlandia, Vision merasakan sesuatu dari Mind Stone. Kini Vision dan Wanda memulai kehidupan rahasia di sana, dikarenakan mereka berada di dalam tim yang berbeda di saat terjadi Civil War. Ketika malam saat mereka berjalan-jalan, Vision memujuk Wanda untuk memulai kehidupan sebagai pasangan yang resmi. Vision berniat melarikan diri dari tanggung jawab sebagai Avenger dan menemani Wanda yang kini sebagai buronan untuk hidup bersama selamanya. Kemudian mereka sangat terkejut melihat berita bahwa terjadi serangan alien di kota New York. Tak lama dari itu, Vision ditusuk oleh Corvus Glaive yang datang bersama Proxima Midnight hendak mengambil Mind Stone. Wanda langsung membantu dan mencoba melarikan diri bersama Vision. Dengan kondisi terluka parah, Vision tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk terbang dan menyuruh Wanda untuk lari sendirian. Namun Wanda menolak. Dia berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Vision. Di tengah pertempuran berat sebelah itu, muncullah Kapten Amerika bersama Black Widow dan The Falcon membantu Wanda. Steve Rogers pada akhirnya berhasil mendesak Corvus dan Proxima untuk kabur menjauh. Kemudian Steve membawa Wanda dan Vision pergi menggunakan Quinjet menuju ke tempat markas Avenger. Adegan berpindah ke peristiwa masa lalu, tepatnya di saat penghancuran setengah rakyat Jehobere yang dilakukan Thanos. Di sana Gamora kecil ditemukan oleh Thanos. Titan tersebut mengajari keyakinan tentang keseimbangan dengan menyeimbangkan pisau di jarinya. Di saat bersamaan,
pasukan Thanos melanjutkan membantai setengah dari penduduk Jehobere, termasuk seluruh keluarga Gamora. Dan kembali ke masa kini, di dalam kapal Benatar, Gamora meminta Quill berjanji untuk membunuhnya jika keadaan memburuk. Saat mereka berpelukan dan bermesraan, momen mereka diganggu oleh Drax the Destroyer yang sedang menguasai seni menjadi tidak terlihat dengan berdiri diam. Dude, how long have you been standing there? An hour. Sesampainya di Knowhere, Guardian of the Galaxy kemudian menuju The Collector's Museum untuk mencari Thanos. Mereka secara diam-diam melihat Thanos yang sedang mencoba mengambil Aether dari sang kolektor. Lalu tiba-tiba Drax memutuskan untuk segera menyerang Thanos dikarenakan keluarganya dibunuh oleh utusan Thanos. Kemudian Mantis membuatnya tertidur dengan kekuatan empati. Dan tanpa diduga, Gamora menyerang Thanos dan berhasil membunuhnya. Gamora terlihat sangat sedih, namun tak disangka semua itu hanyalah ilusi. Berkat kekuatan dari Aether, Thanos dapat membuat kenyataan menjadi apapun yang dia inginkan. Kolektor museum ternyata sudah dihancurkan Thanos dan dia berhasil mendapatkan Aether. Di saat hendak membawa Gamora pergi, Thanos dihadang Peter Quill dan menodongkan Quad Blasternya ke Thanos, mengancam akan membunuhnya jika dia tidak melepaskan Gamora. Namun Gamora mengingatkan Quill akan janji untuk membunuhnya jika dia ditangkap oleh Thanos. Dengan enggan, Quill mengarahkan Quad Blasternya ke Gamora. Quill akhirnya menarik pelatuknya. Thanos ternyata sudah lebih dulu mengubah efek senjata Quill menjadi gelembung. Pada akhirnya Thanos bersama Gamora pergi dengan menggunakan Space Stone. Terlihat di bumi, Steve Rogers bertemu Colonel Rhodes di markas Avenger. Dan di sana, Natasha bertemu kembali dengan Dr. Banner setelah peristiwa penghancuran Ultron di Sokovia. Setelah Dr. Banner memberitahukan semua informasi, Vision langsung berpendapat bahwa hanya dengan menghancurkan Mind Stone yang ada di dahinya, maka Thanos tidak dapat menggapai tujuannya. Satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menghancurkan batu tersebut hanyalah Wanda Maximoff yang mempunyai kekuatan berasal dari Mind Stone. Mereka lalu memutuskan untuk membawanya ke Wakanda, di mana teknologi canggih di sana dapat membantu mereka untuk menghapus Mind Stone tanpa membunuh Vision. Di dalam pesawat Q-Ship, tampak Dr. Strange berada di dalam kekuatan telekinesis dari Ebony Maw dan dikelilingi jarum bedah Micro dengan maksud untuk mencoba melepaskan Time Stone dari mantra Dr. Strange. Kemudian Ebony Maw menyiksa Dr. Strange secara perlahan. Dan tanpa sepengetahuan Ebony Maw, Iron Man dan Cloak of Levitation telah bersembunyi di atas Q-Ship untuk menyelamatkan Dr. Strange. Kemudian mereka dikejutkan oleh kemunculan Spider-Man yang juga telah bersembunyi. Tony Stark langsung memarahi pahlawan muda itu karena melompat ke pertempuran jauh di atas tingkat persiapannya. Setelah itu Tony Stark memanggil Spider-Man untuk menilai situasinya. Peter Parker segera mengingat film Aliens dan menyiapkan rencana untuk menyelamatkan Dr. Strange. Pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Dr. Strange dengan menjebol dinding kapal tersebut yang membuat Ebony Maw tersedot keluar. Dr. Strange lalu ditolong Spider-Man masuk kembali ke dalam kapal. Selanjutnya Tony Stark menggunakan nanoteknologinya untuk menutup dinding kapal yang rusak itu. Setelah itu diputuskan oleh mereka untuk tetap menjalankan kapalnya yang bergerak otomatis dengan mempertimbangkan resiko kehancuran bumi dari serangan Thanos jika mereka kembali ke bumi. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menantang Thanos. Dr. Strange memberitahukan kepada Tony Stark dirinya akan memprioritaskan menyelamatkan Time Stone di atas kehidupan Stark atau Parker. Dr. Strange akan dengan mudah membiarkan salah satu dari mereka mati jika itu berarti menjaga Time Stone dari tangan Thanos. Kemudian Stark secara resmi merekrut Peter Parker ke dalam Avengers. Thanos diceritakan sangat sayang terhadap Gamora. Dia bahkan berharap bahwa Gamora akan menjadi orang yang akan mewarisi tahtanya. Di dalam Sanctuary, Thanos terlihat tidak terpengaruh oleh semua amarah Gamora, yang selalu membenci segala sesuatu tentang kehidupan yang diberikan Thanos padanya. Thanos adalah Titan yang terus mempertahankan niatnya untuk menghancurkan setengah populasi makhluk alam semesta secara acak dengan menggunakan Infinity Stone. Dia percaya populasi yang berlebih akan dengan cepat menghabiskan seluruh pasokan sumber daya alam semesta, yang menyebabkan setiap makhluk hidup akan punah jika itu terjadi.
Thanos juga mengklaim bahwa Jehobere, kampung halaman Gamora, kini menjadi makmur dan tidak ada lagi orang yang tidur dalam keadaan lapar di setiap malam. Thanos mengungkapkan kepada putrinya bahwa dia tahu bahwa Gamora berbohong tentang tidak menemukan Soul Stone. Thanos dikenal sebagai pria yang tidak pernah berbohong. Dia terlihat kecewa bahwa anaknya sekarang sudah pintar berbohong. Hayo, siapa yang coba ngajarin Gamora bohong? Satu planet bisa langsung hilang loh. Thanos lalu mengajak Gamora berkunjung ke ruang tahanan. Di sana terdapat Nebula yang ditangkap di saat berusaha membunuh Thanos dan menampilkan rekaman percakapan mereka di masa lalu tentang pengetahuan Gamora mengenai lokasi Soul Stone. Thanos menyiksa Nebula dan memaksa Gamora untuk mengungkapkan di mana letak batu itu. Mengetahui bahwa batu itu terletak di Vormir, Thanos membawa Gamora bersamanya ke planet Vormir. Di saat Iron Man rombongan tiba di planet Titan, mereka dikejutkan serangan mendadak dari Peter Quill dan teman-temannya. Pertarungan tersebut diakhiri dengan mereka yang saling mengancam. Where is Gamora? Kemudian Quill bertanya kepada Stark dan langsung dibalas Stark. Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? Do you want better? Why is Gamora? Kesalahpahaman tersebut cepat mereda dan Tony Stark lalu memberitahukan bahwa dia mempunyai rencana. Are you yawning? Di saat bersamaan, Dr. Strange menggunakan kekuatan Time Stone untuk melihat masa depan alternatif. Dr. Strange menjelaskan dia sudah melihat 14 juta kali pertempuran mereka melawan Thanos. Dan kemungkinan mereka dapat menang melawan Thanos hanya sebanyak 1 kali. Di lokasi berbeda, Thor diberikan bola mata oleh Rocket. Mereka kemudian tiba di Nidavellia, tempat pembuatan senjata yang menggunakan kekuatan besar dari bintang neutron. Dunia tempat para kurcaci tinggal. Di sana dia bertemu dengan Eitri yang tengah sekarat. Rupanya Thanos pernah datang ke sana untuk memaksa bangsa kurcaci membuat Infinity Gauntlet. Thanos lalu membunuh 300 bangsa kurcaci dan menyisakan Eitri. Kemudian Thor harus bersusah payah untuk membantu Eitri membuat senjata pembunuh Thanos. Pertama-tama Thor mencoba menghidupkan kembali bintang yang telah mati. Kemudian menahan tenaga penuh bintang yang menjadi pemanas bahan baku senjata tersebut. Setelah berhasil ditempa, lalu Groot menambahkan pegangan senjata itu dengan batang pohonnya. Dan senjata tersebut siap digunakan, The Stormbreaker. Di Vormir, Thanos dan Gamora bertemu dengan Red Skull yang telah menyalahgunakan Tesseract di masa lalu. Dia dikutuk dan dibuang ke Vormir untuk menjaga Soul Stone sebagai hukuman. Dia menjelaskan kepada para pendatang baru bahwa untuk mendapatkan batu itu dibutuhkan pengorbanan, yaitu dengan jiwa orang yang disayangi. Awalnya, Gamora percaya bahwa Thanos telah gagal dan dia tidak akan pernah mendapatkan batu itu karena dia membenci semua orang. Namun Thanos menitikkan air mata di depan Gamora. Ternyata yang membuat terkejut adalah Thanos mempunyai satu-satunya orang yang dia sayangi, yaitu Gamora. Kemudian, Gamora yang hendak mencoba bunuh diri langsung digagalkan oleh Thanos. Dia lalu menangkap dan melemparkan Gamora ke tebing. Atas nama menyelamatkan alam semesta, Thanos rela melakukan apapun demi cita-citanya. Thanos sangat bersedih atas hal tersebut. Setelah itu, Thanos pada akhirnya menemukan Soul Stone di dimensi berbeda dan langsung membuka portal pergi menuju planet Titan. Sementara itu, Avenger yang dipimpin Steve Rogers tiba di Wakanda dan disambut oleh Raja Wakanda dan langsung membawa Vision yang terluka ke Shuri, seseorang yang menemukan cara untuk menghilangkan Mind Stone dari Vision tanpa membunuhnya. Sayangnya, sebelum mereka bisa memulai mengekstraksi batu tersebut, Black Order tiba di dekat perbatasan Wakanda. Beberapa pesawat luar angkasa mendarat di hutan terdekat. T'Challa memerintahkan agar kota dievakuasi. Mereka lalu mempersiapkan diri, dan Kapten Amerika diberi perisai vibranium. Sementara Scarlet Witch tetap tinggal untuk menjaga Vision. Kapten Amerika bersatu dengan Black Panther dan tentara Wakanda untuk menghadapi Black Order. Bruce Banner juga bergabung dalam pertempuran dengan menggunakan Hulkbuster. Lapisan pelindung di seluruh kota mencegah Outrider yang mengerikan masuk secara massal. Namun situasinya berubah ketika mereka mulai mengitari pelindung kubah itu.
Mengetahui bahwa mereka beresiko akan diserang dari belakang dan dengan fokus utama adalah keselamatan Vision, maka Kapten Amerika memerintahkan untuk membuka lapisan pelindung di depannya, membuat pasukan musuh dapat langsung menyerbu mereka. Kini, perang Infinity War sudah tidak bisa dihindarkan. Lamanya pertarungan dan dengan kalahnya jumlah pasukan membuat mereka terus tertekan hingga di momen sinar Bifrost datang di tengah mereka. Datanglah Thor bersama Groot dan Rocket. Dengan Stormbreaker miliknya, Thor seperti mempunyai kekuatan yang setara dengan Thanos. Kalau digambarkan, ini Avengers 100%, ini Avengers 90%. Melangkah melalui portal yang dibuat oleh Space Stone, Thanos akhirnya tiba di planet Titan. Sang panglima perang malah disambut oleh Dr. Strange yang membawa Time Stone di Eye of Agamotto. Thanos dengan cepat menyimpulkan bahwa Ebony Maw telah terbunuh. Kemudian Dr. Strange dengan tenang menebak bahwa planet tersebut adalah bekas kampung halaman dari Thanos. Lalu Thanos mengenang dan bercerita tentang tanah kelahirannya dengan menggunakan batu realitas untuk membuat ilusi keindahan Titan sebelumnya. Benih konflik disemai di dunia Titan, dunia asal ras Titan. Karena umur ras Titan yang abadi, dunia tersebut dengan cepat menjadi kelebihan penduduk. Kelebihan populasi dengan cepat menghabiskan sumber daya planet tersebut, dan para Titan lalu menghadapi ancaman kepunahan. Tidak lama kemudian, dunia Titan menghadapi kehancuran, dan Thanos menjadi Titan terakhir yang masih hidup. Infinity War juga terjadi di planet Titan. Iron Man rombongan beserta The Guardian of Galaxy bahu-membahu menyerang Thanos. Di saat pertempuran hebat itu berlangsung, Nebula datang menabrak Necrocraft-nya, kemudian ikut membantu menyerang Thanos. Upaya serangan terkoordinasi tersebut berjalan dengan baik. Singkat cerita, mereka bersama-sama berhasil membuat Thanos terpedaya. Ditambah empathic power dari Mantis berhasil memaksa Thanos ke dalam posisi sedikit tenang. Thanos berusaha keras untuk tersadar. Kemudian dengan cepat, Iron Man dan Spider-Man berupaya menarik Infinity Gauntlet dari tangan Thanos. Di saat bersamaan, Star-Lord bertanya tentang Gamora kepada Thanos. Mantis merasakan bahwa Thanos sedang berduka. Nebula mulai menyadari sesuatu hal yang berkaitan dengan Soul Stone. Nebula menyampaikan kepada Peter Quill bahwa kemungkinan Gamora terbunuh di Vormir. Mendengar hal tersebut, Quill menjadi marah dan terus-menerus memukul wajah Thanos, yang membuat Mantis kehilangan keseimbangan. Dan di saat Thanos terlepas dari pengaruh Mantis, dia langsung menyerang balik. Iron Man sampai tidak dapat berkata apa-apa lagi melihat Thanos menjatuhkan bulan dari planet Titan untuk menghancurkan Iron Man dan kawan-kawan. Di sisi lain, tampak para Avenger di bumi mulai dapat mengungguli kekuatan dari Black Order. Wanda Maximoff juga ikut membantu Black Widow untuk mengalahkan Proxima Midnight. Namun Corvus Glaive diam-diam menyusup ke dalam lab Shuri. Vision mencoba bertahan dan bertarung menghadapinya. Kemudian mereka berdua terlempar ke dalam hutan. Dr. Banner yang datang membantu dihadang Obsidian. Bruce Banner dengan Hulkbuster-nya lalu terpisah jauh dari Vision. Namun pada akhirnya, Dr. Banner dapat mengalahkan Obsidian dengan mengaktifkan pendorong repulsor, membuat Obsidian terbang dan terbunuh berkat lapisan pelindung energi Wakanda. Di sisi lain, tampak Wanda dan Black Widow juga dapat berhasil mengalahkan Proxima Midnight. Kemudian Steve Rogers dapat membantu Vision melawan Corvus, dan mereka berhasil mengalahkan Corvus. Kemudian di planet Titan, pertempuran sengit terjadi antara Thanos melawan Dr. Strange. Setelah Dr. Strange dikalahkan Thanos, Iron Man mengambil posisinya untuk mencoba menyerang Thanos. Thanos kemudian berujar bahwa dia sangat menghormati Tony Stark dan menyebut Tony Stark telah dikutuk dengan kecerdasan. Kemudian Tony membalas kata-kata Thanos dengan mengatakan bahwa satu-satunya kutukannya adalah sosok Thanos. Setelah itu Iron Man berusaha mengalahkan Thanos, dan pada kesempatan yang sudah sejauh ini, Iron Man hanya berhasil membuat Thanos sedikit berdarah. Dan pada akhirnya, Thanos dapat menusuk Iron Man hingga tak berdaya. Dan di saat hendak membunuh Tony Stark, Dr. Strange mencoba memberikan Time Stone untuk ditukar dengan nyawa Tony. Kemudian Thanos menghilang dari hadapan mereka. Saat angin tidak wajar mulai bertiup,
Steve Rogers merasakan ancaman yang datang dan memerintahkan para Avenger lain untuk berkumpul di posisinya. Dan benar saja, Thanos datang ke hadapan mereka. Para pahlawan di bumi yang berusaha melawan Thanos dipukul dengan mudah. Kemudian Vision meminta dengan sangat kepada Wanda untuk menghancurkan Mind Stone. Wanda sambil menangis lalu menurutinya. Wanda juga berusaha menghalangi Thanos untuk mendekat. Vision kemudian membuat pengakuan cinta terakhir kepada Wanda Maximoff. Vision dengan damai menutup matanya saat struktur batu mulai retak. Dan akhirnya Mind Stone terpecah dalam ledakan yang hebat. Di saat Wanda tengah mengalami kesedihan yang paling mendalam, Thanos tetap tenang. Dia bahkan menghibur Wanda, bersimpati karena harus mengorbankan orang yang paling dia cintai. Tak lama Thanos mengaktifkan kekuatan dari Time Stone. Dengan kekuatan tersebut, Thanos rupanya mampu membalikan kematian Vision. Dengan cepat, Thanos langsung mengambil Mind Stone dari dahinya dan langsung memasukkan batu tersebut ke Infinity Gauntlet-nya. Thanos pada akhirnya dapat mengumpulkan semua Infinity Stone. Namun, sebelum dia dapat mengaktifkan semua Infinity Stone, Thor datang dengan Stormbreaker menghujam serangan kuat ke badan Thanos. Thanos langsung tak berdaya dibuat Thor. Namun, meski terluka parah dan kesakitan, Thanos mengejek Thor tentang Thor yang mengapa tidak menyerang kepala Thanos untuk membuatnya langsung mati. Menyadari kesalahannya, Thor tidak dapat berbuat banyak ketika Thanos menjetikkan jarinya. Thanos seketika berpindah ke dimensi yang berbeda, bertemu dengan sosok kecil Gamora. Did you do it? Setelah kembali ke alam nyata, Thanos melarikan diri. Kini tujuan Thanos pada akhirnya tercapai. Dengan perlahan, semua setengah makhluk alam semesta menghilang bagai abu. Para pahlawan yang berada di planet Titan juga terdampak. Tony Stark memeluk Parker dengan kesedihan, hingga tersisa Iron Man dan Nebula saja. Di suatu tempat, Thanos dengan lukanya yang sudah sembuh duduk menatap keheningan langit, menyaksikan matahari terbit, dan perjalanan panjang Thanos akhirnya tercapai. Dan film pun berakhir. Di post kredit, tepatnya di kota Atlanta, Nick Fury dan Maria Hill menyaksikan kekuatan Infinity Stone merenggut nyawa warga sipil di sekitar mereka. Maria Hill juga ikut terdampak dan disusul Nick Fury yang perlahan menjadi abu. Namun sebelum itu Nick Fury berhasil menekan tombol darurat menuju ke Captain Marvel. Sungguh film ini mengajarkan kita tentang tekad yang kuat, disertai usaha yang maksimal akan mendorong kita untuk mencapai kesuksesan. Tentunya harus dalam konteks kebaikan ya. Akhir kata, Bang Alam pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita Avenger Endgame. Have a nice day semua dan sampai jumpa.